Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obras yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber. Yang tema kita kali ini adalah tentang protokol kesehatan dalam PAT. Telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber. Yang pertama, Bapak Sutarno SPD. Assalamualaikum, Pak Sutarno. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, beliau adalah guru senior di SMP kita. Kemudian di samping itu juga dia mengajar matematika. Dan tidak kalah pentingnya kali ini dia adalah menjadi ketua panitia PAT. Betul ya? Nah. Narasumber kedua adalah Bapak Gunawan SPD. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sobat Obras semuanya, Iya. selamat siang. Semoga tetap bersemangat. Ya. Beliau di samping sebagai guru di sekolah kita, juga di tengah-tengah masyarakat, dia sering disebut Ustadz karena sering mengisi pengajian dan tausiah. Betul ya? Betul, Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya, kemudian dipercaya oleh sekolah untuk menjadi ketua gugus tugas COVID-19 SMP 2 Jepara. Baik, kita akan mulai perbincangan kita kali ini. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Pak Gunawan. Sebagai ketua gugus tugas, mungkin sudah menyiapkan bagaimana protokol kesehatan para siswa kita sebelum berangkat ke sekolah. Itu seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih Pak Bion. Sebelum berangkat ke sekolah, kami sudah menyiapkan prosedur-prosedur. Yang pertama, mereka harus sudah makan, Pak, sarap bahasa Banyumasnya. Kemasukan konsumsi gizi yang seimbang. Iya. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, yang mahal apa yang murah atau yang gimana kira-kira? Tidak harus mahal, tidak harus murah, yang penting memenuhi syarat kesehatan sajalah. Itu. Yang kedua, mereka berangkat dalam keadaan sehat, Pak. Yang dimaksud sehat di sini, mereka tidak batuk, tidak pilek, tidak demam, tidak sesak napas, tidak anosmia, Pak. Anosmia. Ya. Bahasa apa itu anosmia? Anosmia itu, Pak, kehilangan indera penciuman. Bukan inderanya, Pak. Bu Indah, Bukan. hidungnya masih? Hidung masih, Oh. tapi tidak bisa mencium dengan benar. Yang kedua, agoisia. Nah, ini juga agoesia apalagi. Agoisia itu hilang perasanya, Pak. Iya. Jadi tidak makan garam tidak terasa asin, makan gula tidak terasa manis, dan Iya. perasanya hilang. Bukan orang yang tidak punya perasaan, bukan ya? Bukan. Ini double jadinya ya. Dablek Iya. itu bukan agesia, Pak. Oh, bukan itu. Nanti kalau orang kemudian salah persepsi dikira double Iya. itu agesi, bukan ya? Tidak. Iya. Yang ketiga tentang masker, Pak. Mereka harus bawa masker sebanyak 3. Maskernya diusahakan masker kain, kemudian dipakai dengan benar. Tidak sekedar memakai, tapi memakai dengan benar, menutup hidung, menutup mulut, Pak. Kemudian membawa alat makan, karena PAT itu dilaksanakan lebih kurang 4 jam. Dalam 4 jam itu mereka tidak boleh jajan, kantin sudah ditutup, sehingga mereka harus bawa alat makan plus isinya. Jadi mereka tetap bisa makan, tetap di ruangan, Pak, ketika makan. Ya, berarti untuk pelaksanaan PAT ini bukan hanya kita yang siap, tapi anak-anak juga harus sudah siap di rumah ya. Harus ya. Iya, tidak boleh main-main karena wabah masih ada sampai sekarang, berarti kan? Betul, Pak. Iya, iya. Itu disiapkan dari rumah. Yang terakhir menyiapkan peralatan pribadi, Pak. Bawa hand sanitizer sendiri, bawa sajadah sendiri, dan peralatan-peralatan sendiri. Ya, jangan mengandalkan orang lain ini berpinjam gitu. Wah, tidak, Pak. Wis ora jamane sili-silian. Terima Iya. kasih. Saya kira itu sangat menarik. Jadi untuk persiapan sudah diatur sedemikian juga oleh gugus tugas ya. Berikutnya Pak Tarno, Ya. untuk pelaksanaannya seperti apa? Karena pelaksanaan PAT tahun ini tentu beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya atau pada saat kondisi normal. Monggo dijelaskan kira-kira seperti apa. Ya, Sobat Obras, pelaksanaan PAT tahun 2020-2021 di SMP Negeri 2 Aji Barang dilaksanakan secara daring dengan bertempat di sekolah. Daring ya. Ya. Maksudnya apa itu daring? Ya, daring menggunakan internet, menggunakan web sekolah, kemudian anak menggunakan HP. Ya, memang sih mungkin taunya orang daring itu dalam jaringan lah ya. Tapi maksudnya mungkin anak walaupun mengerjakan di sekolah tapi membawa HP. HP, ya. Iya, tetap tidak pakai kertas ya. Tidak. Oke. Jadi kira-kira seperti itu pemirsa. Anak-anak nanti untuk SMP 2 Cibarang, siswa datang ke sini dengan membawa HP yang
sudah ada kuotanya ya. Ya tentunya. Kuotanya ada, kemudian sudah dicas penuh gitu. Ya. Kemudian Pak Gunawan, itu tadi kita sudah tahu bagaimana persiapan anak-anak di sekolah. Selanjutnya, dalam perjalanan, kira-kira apa yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh siswa? Ya, Sobat Obras, nanti kalian diseyogiakan datang ke sekolah dengan alat transportasi pribadi, Pak. Jadi kalau bisa ya pakai mobil lah, mobil sendiri. Kalau punya. Kalau punya, kalau tidak ya nanti motornya sendiri. Dua-duanya tidak bisa pakai alat transportasi umum. Kalau sepeda mungkin ya. Oh, sepeda masih memungkinkan. Jalan kaki oke. Nah, kalau pakai transportasi umum jangan lupa hindari menyentuh barang-barang di sekitar situ, Pak. Iya. Karena rawan disentuh orang banyak. Kemudian nanti jangan menyentuh hidung, jangan menyentuh mulut, jangan menyentuh mata. Sebelum kita turun, sudah cuci tangan, barulah boleh untuk menyentuh hidung, menyentuh mulut. Jadi, begitu turun dari kendaraan, segera cuci tangan dan seterusnya. Nanti ada prosedur berikutnya, Pak, ketika masuk itu gerbang. Oh iya ya. Ya terima kasih Pak Gunawan atas penjelasannya. Jadi kalau diatur selama perjalanannya itu memang karena supaya di jalan juga aman ya. Selamat, ya. Ya, karena tidak menutup kemungkinan apalagi habis Lebaran banyak orang dari luar daerah datang ke sini sehingga memungkinkan sekali untuk penularan antara satu orang dengan orang Lain. yang lain. Yang berikutnya untuk panitia ini. Ya. Untuk jadwalnya itu diatur seperti apa untuk pelaksanaan PAT saat ini? Ya, jadwal PAT bergantian. Sehari kelas 7, sehari kelas 8. Kemudian tiap kelas terbagi menjadi 2 ruangan. Kita punya 9 tingkat ruangan, 9 kelas sehingga ada 18 ruang PAT, Pak. Iya. Pak Tarno, kita kan tahu SMP 2 Aji Barang itu ruangannya banyak, cukup gitu loh. Kenapa harus dibagi 2? Ya, kita untuk memenuhi protokol kesehatan siswa, yang pertama setiap ruangan maksimal sekitar 17 gitu. Yang kedua adalah aturan dari kehadiran Bapak Ibu guru karyawan. Yang 50% WFH, 50% WFO, Pak. Jadi memang gugus tugas atau pemerintah sekaligus ya mungkin Ya. menetapkan supaya kita hadirnya itu tidak 100% ya. Iya. Iya, di samping juga untuk hal-hal lain supaya kita lebih mudah untuk mengaturnya dibuat separoh. Iya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya ini Pak Gunawan mohon dijelaskan setelah sampai di sekolah anak-anak diantar orang tua dan sebagainya itu apakah sekolah sudah siap dengan penyambutan anak? Seperti Ya. apa kira-kira? Terima kasih Pak Bion. Insya Allah kami sekolah sudah siap. Begitu para siswa sampai di depan pintu gerbang, turun di drop zone. Yang dilakukan pertama, mereka sudah disambut petugas dengan termogannya, Pak. Akan diukur suhu tubuhnya. Berikutnya diberi pengarahan untuk cuci tangan pakai sabun. Kami sudah menyediakan seluruh peralatannya. Setelah cuci tangan, nanti dikeringkan dengan tisu. Berikutnya, mereka diukur suhu tubuhnya, terus masuk ke ruang sekolah. Nanti akan ada prosedur berikutnya ketika mereka berada di dalam area PAT. Oh iya, jadi memang sudah diatur juga ya bagaimana setelah anak-anak sampai di drop zone itu ya tidak sembarangan masuk bergerombol. Tidak boleh ya, harus tanpa gerombolan. Jadi antri lah gitu, antri rapi dan menjaga jarak selalu. Mereka sudah diarahkan oleh petugas. Ya. Baik, jadi kembali lagi Pak Tarno ini. Anak dari rumah itu berangkat dalam keadaan sehat, kemudian tidak ada keluhan apa-apa. Tapi sebagaimana kita pembelajaran normal di sekolah, dilalah ya, dia itu merasakan panas atau sakit. Nah ini apakah bisa melanjutkan dengan pembelajaran atau gimana kira-kira? Baiklah sahabat Obras, bagi siswa yang sakit waktu PAT, maka kalau masih bisa melanjutkan, dari panitia menyediakan ruangan khusus untuk melanjutkan pekerjaan soal PAT. Apabila anak tersebut tidak memungkinkan, maka dari panitia akan mengantar pulang ke rumah. Ya, meneruskan di rumah. Berarti kalau memang dari rumah sudah gitu sakit memang tidak boleh berangkat. Tidak boleh. Ya. Ya. Tapi kalau diketahui setelah di sekolah nanti ada prosedurnya sendiri ya yang sudah diatur oleh sekolah. Baik, yang berikutnya kemudian untuk Pak Gunawan, selama anak-anak di sekolah, kira-kira bagaimana mereka menjaga protokol kesehatan
di sekolah kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih Pak Bihun. Prosedurnya tadi dari turun, kemudian cuci tangan, diukur suhunya, mereka jalan menuju ruang ujian. Di depan ruang ujian, insya Allah sekolah sudah menyambut, para pengawas kami sudah siap di depan kelas, masuk ruangan dengan tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak, di dalam ruangan ketika mengerjakan mereka tidak boleh saling pinjam-meminjam peralatan. Jadi mereka harus pribadi supaya kemungkinan menularkan penyakit semakin kecil. Selama berada di sekolah, insya Allah petugas sekolah nanti akan senantiasa mengumumkan hal ini Pak. Jadi akan diulang-ulang pengumumannya supaya mereka semakin mentaati aturan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi Sobat Obras, untuk anak-anak kita yang di sekolah, tentu juga dalam masa pendidikan bagaimana mereka menjaga protokol kesehatan di sekolah. Protokol kesehatan di sekolah juga diatur, jadi tidak boleh kita sembarangan. Gitu. Oke. Baik Sobat Obras, pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Tarno. Siap. Jadi anak kan dari rumah barangkali sehat, tapi kemudian setelah sampai di sekolah, mereka tiba-tiba sakit, apa pusing, apa panas. Nah ini kira-kira seperti apa yang harus dilaksanakan oleh Pak Tarno? Baiklah, bagi anak yang sakit waktu mengikuti PAT, maka nanti kalau bisa mengikuti PAT melanjutkan, maka akan ditempatkan di ruangan khusus. Dan bagi siswa yang sakit tapi tidak bisa melanjutkan, maka nanti di pihak panitia akan mengantar pulang ke rumah, Pak. Ya, jadi sudah ada prosedurnya ya Sudah. Pak. Oke. Kemudian ini saya tanya lagi, setelah anak-anak sampai di sekolah, kemudian sampai di ruang kelas, nah ini seperti apa prosedur berikutnya ini? Ya. Iya, untuk pelaksanaan untuk Pak Tarno dulu ini, kira-kira sebentar. Baiklah, setelah mereka masuki ruangan, duduk, menyesuaikan nomor yang sudah dipasang oleh panitia, maka nanti pengawas akan datang ke ruangan, Pak. Dan akan membagikan password setelah dikirim oleh petugas IT. Ditulis di papan tulis, lalu anak-anak mengikuti pada HP. Ya, jadi mereka datang ke sekolah itu, kemudian di sekolah baru diberi password. Iya, Tidak dari rumah ya? Tidak. Iya, nanti kalau di rumah malah bisa mengerjakan di rumah berarti ya? Iya. kami tambahkan, Pak Bihon, untuk anak yang mengerjakan di rumah karena sakit atau izin, maka nanti password akan diberitahukan melalui WA pribadi peserta didik tersebut, Pak. Demikian, Pak. Iya, iya. Ya. Yang berikutnya ini untuk Pak Gunawan. Ya Pak. Setelah anak selesai melaksanakan PAT, itu kemudian anak-anak seperti juga guru-gurunya itu kira-kira seperti apa yang mereka lakukan kemudian untuk apabila anak sudah selesai melaksanakan PAT, Mas. Baik Pak Bihun, setelah mereka selesai mengerjakan PAT, mereka akan meninggalkan sekolah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mereka selesai, kemudian keluar dari ruang kelas, tetap dibimbing oleh para pengawas. Setelah itu, cuci tangan pakai sabun. Di depan ruang kelas sudah semuanya disiapkan. Kemudian tetap pakai masker. Mereka keluar dari sekolah, sudah menunggu para penjemput. Penjemput berada di tempat yang telah kita sediakan. Dan mereka pulang menuju rumah masing-masing, selama perjalanan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian Pak Bihun. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang terlewat dari Pak Tarno. Ya. Untuk kehadiran siswa itu apa dipantau atau bagaimana gitu ya? Untuk daftar hadirnya kalau dalam PAT secara reguler itu seperti itu kan. Nah, untuk kegiatan seperti ini gimana? Ya, dari kami panitia menyediakan selembar daftar hadir, Pak, yang nanti akan dikawal oleh pengawas ruang, sehingga pengawas ruang bisa mengetahui yang hadir berapa gitu, yang tidak hadir atau mengikuti di rumah berapa gitu, Pak. Ya, Sobat Obras yang berbahagia, demikian bincang-bincang kami dengan dua orang narasumber. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi oleh Pak Tarno, mungkin. Baiklah, masih ada yang terakhir adalah bagi peserta didik, sahabat Obras yang mengalami masalah dengan HP, baik itu kuota habis, HP rusak, kemudian HP bergantian, tidak bisa memakai pada saat PAP, maka kami dari pihak panitia menyiapkan ruang laborat komputer
untuk mengerjakan bagi peserta PAT yang mengalami masalah dengan HP, Pak. Demikian, Pak. Iya, terima kasih untuk Iya. Pak Gunawan. Mungkin ada yang tambahkan, Pak, sudah cukup. Ya, sedikit yang perlu kami ingatkan, tetap protokol kesehatan dijaga terus-menerus. Harapan kita semua, kita akan segera terbebas dari virus COVID. Kita bisa melaksanakan PTM dengan normal. Kita sambut sukses hari berikutnya. Semoga kalian semua bisa menunaikan PAT dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Amin. Terima kasih. Ya. Sahabat Espero yang berbahagia, demikian perbincangan kita kali ini. Dari hasil perbincangan kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan PAT dengan protokol kesehatannya sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya dan insya Allah berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Tarno. Sama-sama, Bun. Terima kasih Pak Gunawan. Sama-sama Pak Gun dan Sobat Obras semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.